Di era 4.0 saat ini, perkembangan moral peserta didik banyak mengalami perbedaan yang signifikan dari masa ke masa, dari perubahan mental, sikap, bahkan tutur kata. Setiap peserta didik juga memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, baik latar belakang sosial di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Latar belakang sosial ini merupakan faktor utama yang memengaruhi pembentukan moral peserta didik. Latar belakang sosial peserta didik yang baik, maka akan menciptakan bentuk moral yang baik juga. Namun, apabila latar belakang sosial peserta didik itu buruk, maka akan menciptakan bentuk moral yang buruk juga. Nah, berikut penjelasan mengenai apa itu perkembangan moral peserta didik di era 4.0. Apa itu perkembangan moral peserta didik di era 4.0? Gunarsa, Ali, dan Asrori pada tahun 2012 memberikan pengertian moral yang berasal dari istilah Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan. Namun, seiring perkembangan zaman, moral kemudian seringkali disandingkan dengan aturan baik buruknya perilaku individu. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya, di mana individu berperan sebagai anggota sosial di dalamnya. Aplikasi moral adalah transformasi nilai, keyakinan, dan sikap tersebut dikembangkan agar individu dididik menjadi pribadi yang mampu mengaplikasikan nilai, keyakinan, dan sikap itu ke dalam tindakan atau perilaku secara konsistensi. Anak mulai dilatih bersekolah di usia 4-5 tahun di playgroup, dan pastinya kita pernah mengalami masa tersebut kan? Nah, itu adalah bukti nyata orang tua sangat mengapresiasi dunia pendidikan yang sedapat mungkin mulai diperkenalkan pada anak-anak. Seiring perkembangan anak, pendidikan disesuaikan dengan kurikulum dalam lembaga pendidikan tentang perlunya penyisipan pengenalan norma-norma. Di antaranya, pembelajaran kewarganegaraan sebagai pengenalan norma hukum negara. Kemudian, pembelajaran pendidikan agama sebagai langkah awal anak dididik untuk beribadah sesuai tuntunan agama, dan adat kebiasaan dan tata krama kedisiplinan di kelas sebagai pemberlakuan norma budaya secara umum. Secara intelijensi, anak SD sampai SLTP sampai tahap remaja, SLTA sampai universitas, hingga dewasa sudah kenyang dengan teori tentang norma dari berbagai bentuk dan sumber. Namun, apakah dengan kekenyangan teori tersebut membawa anak remaja ini menduduki posisi sebagai individu dengan perilaku ideal? Perilaku ideal menurut Ferd Giltman dan kawan-kawan pada tahun 1999 didefinisikan sebagai tingkah laku individu yang mampu menyeimbangkan muatan, hasrat, ego, dan superego, yang kemudian berwujud perilaku pencapaian tujuan dengan tetap mengikuti koridor aturan yang ditetapkan di masyarakat. Tahap perkembangan moral. Menurut Colbert, dalam Ormond mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral. Yang pertama, tingkat penalaran prakonvensional. Pada tingkat ini, terdapat 2 tahap. A. Orientasi hukuman dan ketaatan. Anak-anak patuh kepada orang dewasa karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk patuh. B. Individualisme dan tujuan. Anak-anak taat bila mereka ingin dan butuh untuk taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Kedua, tingkat penalaran konvensional. Dalam tingkatan ini, seseorang memiliki standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. A. Norma impersonal. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini, sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau seorang laki-laki yang baik. B. Moralitas sistem sosial. Pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan kewajiban. Ketiga, tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Colbert. A. Hak masyarakat dengan hak individual. Pemahaman seseorang bahwa nilai atau aturan itu berbeda menurut masing-masing orang, serta sikap sadar diri bahwa hukum itu penting bagi masyarakat. B. Prinsip etis universal. Lebih memilih mengikuti kata hati ketika menghadapi konflik, walaupun mungkin akan menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri. Kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataannya sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian dapat dan mungkin terjadi, terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik.
Erikson dalam Nana Shaudi Sukmadinata pada tahun 2005 mengemukakan tahapan perkembangan kepribadian dengan kecenderungan yang bipolar. Yang pertama, masa bayi. Pada masa bayi ini ditandai adanya kecenderungan trust, mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Dia bukan hanya tidak percaya kepada orang-orang yang asing, tetapi juga kepada benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Kalau menghadapi situasi-situasi tersebut, seringkali bayi menangis. Kedua, masa kanak-kanak awal. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Dan untuk sementara waktu, dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Yang keempat, masa sekolah. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah hati. Yang kelima, masa remaja. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. 6. Masa dewasa awal. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini, kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif, dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi, pada tahap ini, timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Yang ketujuh, masa dewasa. Sesuai dengan namanya masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya terbatas. Untuk mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu, ia mengalami hambatan. Yang terakhir, masa hari tua. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya, tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tetapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusasaan seringkali menghantuinya. Permasalahan moral remaja era 4.0. Di era 4.0 ini, banyak para remaja yang memiliki sifat yang tidak baik dan tercela. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, terpengaruh oleh konten-konten yang bersifat buruk, dan tidak adanya pembatas antara hal baik dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Selanjutnya, kita akan melihat kasus yang sempat terjadi belakangan ini tentang moral tercela yang dilakukan oleh remaja 4.0. Viral di media sosial, pelajar menendang nenek sampai terjungkal. Tak berselang lama, polisi mengamankan 6 siswa yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Keenamnya terancam diseret ke pengadilan. Rekaman berdurasi 13 detik yang sengaja direkam oleh seorang pelajar yang turut serta dalam gerombolan tersebut sebelumnya viral di media sosial. Setelah diusut, ternyata lokasi pelajar tendang nenek terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan pihaknya menangkap 6 orang pelajar berpakaian pramuka yang menendang seorang nenek di kawasan Jalan Panompuan, Tapanuli Selatan. Menurutnya peristiwa tersebut berlangsung pada Sabtu 19 November 2022 kemarin. Dalam video tersebut dapat dilihat sekumpulan remaja yang masih memakai seragam pramuka sedang menganiaya wanita paruh baya yang mengenakan busana berwarna putih. Namun, tindakan remaja itu langsung dieksekusi oleh kepolisian setempat. Mereka mengaku hanya iseng dalam melakukan perbuatan tersebut. Dari hal ini, dapat diketahui bahwa remaja saat ini atau remaja era 4.0 memiliki sikap 180 derajat berbanding terbalik dengan remaja terdahulu. Mereka menganggap hal-hal seperti menyakiti orang lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, dan tawuran adalah sesuatu yang keren dan istimewa bagi mereka. Hal ini perlu dilakukan upaya-upaya agar remaja 4.0 agar memiliki moral yang baik, karena hal ini dapat memengaruhi bagaimana kondisi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia di masa depan. Upaya pengembangan moral peserta didik. Upaya pengembangan moral berawal dari suatu sistem sosial, yaitu keluarga. Setiap orang tua pasti memiliki harapan yang cukup kuat agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang bermoral dan berakhlak budi. Upaya perkembangan moral juga diharapkan dapat dikembangkan secara efektif di lingkungan sekolah, antara lain dengan cara yang pertama, pendidikan budi pekerti dalam kelompok mata pelajaran agama serta kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Proses pendidikan budi pekerti sebenarnya sudah diterapkan di sekolah sejak zaman sebelumnya. Sayangnya, penerapan pendidikan budi pekerti mulai menghilang seiring dengan gencarnya kampanye mengejar ketinggalan pembangunan dan teknologi. Pendidikan budi pekerti saat ini masih dalam proses penyempurnaan hingga hasilnya dapat dievaluasi. Yang kedua, diskusi moral di ruang kelas. Diskusi dapat mengasah siswa menganalisa sesuatu dan menyampaikan analisanya melalui berpendapat di halayak orang banyak atau kelompok. Dengan dilatihnya diskusi moral pada peserta didik dari usia dini, mereka dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Namun, diskusi ruang kelas hanyalah sebuah contoh metode pengembangan kognitif. Ketiga, menguji siswa dengan persoalan moral. Pendekatan diskusi kelas lebih baik keterlibatan diluaskan dan lebih bertahan bagi siswa dalam kehidupan sosial serta moral di sekolah, daripada berusaha menanamkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak dipersoalkan lagi. Sebaiknya, pengajar menguji siswa dengan persoalan-persoalan moral atau dilema moral yang dihadapi oleh komunitas sekolah sebagai masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, diskusi tentang kehidupan nyata. Selain diskusi kelas tentang moral dan dilema moral, Colbert pada tahun 1995 menyarankan agar diskusi diperluas ke dalam diskusi tentang kehidupan nyata, karena masalah-masalah dalam kehidupan nyata akan membawa proses pendidikan moral. Siswa akan lebih mudah memahami dan menerapkan moral karena mendapat gambaran nyata. Selain itu, siswa juga akan lebih siap terjun bermasyarakat nantinya. Kelima, partisipasi sosial. Dalam penelitiannya, Colbert pada tahun 1970 meneliti bahwa anak yang memiliki partisipasi kelompok sebaya yang lebih luas, perkembangan moralnya ternyata lebih cepat daripada anak yang dikucilkan dari partisipasi sosial, meskipun mereka memiliki IQ dan kelas sosial yang sama. Selain itu, dari penelitian, siswa yang terkucilkan dalam kelasnya lebih lambat dalam pengembangan kemampuan pertimbangan moral daripada siswa yang terintegrasi dengan baik bersama teman-temannya. Maka dari itu, kelompok teman sebaya sangat penting bagi perangsang yang relevan bagi pendidikan moral. Saudara, petugas Polres Cirebon mengamankan 46 siswa yang terlibat tawuran di 2 lokasi berbeda. Sementara itu, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang terlibat aksi tawuran di kawasan Gor Haji Agus Salim Padang. Sekelompok pelajar terekam kamera menendang seorang nenek di pinggir jalan.
Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video penganiayaan sesama pelajar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat viral.